Halo semuanya, selamat wayah Kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 10. Di awal video ini, tanpa pedulikan apa yang Gamma pikirkan, Hanstu yang telah mengekangnya dengan skill miliknya pun melanjutkan aksinya dengan mudah, di mana ia memangsa sama bawahan Gamma yang membuatnya mendapatkan ciri vampirik baru. Dan karena pengaruh dari Hybrid Evolution, Hanstu pun mendapat skill Insight yang membuatnya bisa mengukur kondisi fisik dan juga stats milik lawannya. Tentu saja, skill Insight tersebut yang merupakan kemampuan yang berguna membuat Hanstu merasa senang. Selain itu, karena para vampir memiliki kemampuan supernatural khusus yang disebut Bloodline Power yang berasal dari garis keturunannya, Hanstu bisa mencuri semua kekuatan itu dengan kemampuan yang baru saja ia dapatkan lewat Hybrid Evolution. Lalu, di saat Hanstu merasa kesenangan akan hal itu, perhatiannya teralihkan pada Gamma yang bertanya kepadanya, bagaimana bisa Hanstu memangsa kaumnya sendiri dan masih tetap waras? Mendengar pertanyaannya, Hanstu pun segera mendekat dan berisik kepadanya. Apakah Gamma begitu penasaran? Dan apakah Gamma mau tahu caranya mencegah pikirannya merusak karena memangsa kaumnya sendiri? Caranya sangatlah sederhana, yaitu bisikan yang ia dengar saat memangsanya. Dengarkan saja bisikan-bisikan itu. Tentu saja, apa yang dikatakan Hanstu membuat Gamma terkejut. Meskipun begitu, Hanstu segera menghisap habis darah Gamma yang buatnya mendapatkan skill Concealment karena pengaruh dari Hybrid Evolution, di mana skill Concealment membuatnya bisa menyembunyikan keberadaannya. Tentu saja, skill tersebut tidaklah terbilang buruk karena akan ada banyak situasi untuk menggunakannya. Meskipun begitu, Hanstu akan menyimpannya untuk nanti, karena sekarang ia ingin melihat ingatan milik Gamma, di mana ada beberapa informasi baru yang ia dapatkan, mulai dari penelitian, kerjasama, dukungan, teknologi masyarakat, pembalasan agung, serta janji dari Dewan Beta. Seketika itu juga, perhatian Hanstu pun tertuju pada Beta yang dilihatnya di ingatan Gamma. Mungkinkah Beta adalah bos yang dilayani Gamma? Dan lagi, masyarakat pembalasan agung juga disebut-sebut di sana, yang membuat Hanstu tersadar jika sepertinya ritual rumit ini juga perbuatan mereka. Lebih jauhnya lagi, Hanstu juga penasaran apa sebenarnya yang direncanakan mereka dengan membantu Blood Pact. Beberapa saat kemudian, Hanstu pun meninggalkan tempat tersebut dan membawa Soran menggunakan mobil mewah milik Gamma. Akan tetapi, di saat Soran tersadar dari pingsannya, yang pertama kali dilakukannya adalah mencekik Hanstu yang sedang menyetir, mengkopatinya dengan seorang sampah yang tega menjual kaumnya sendiri. Dan kemanakah Hanstu akan bawanya pergi? Tentu saja, Hanstu yang tak menduga responnya akan seperti itu pun tak bisa menahan rasa terkejutnya. Meskipun begitu, Hanstu segera menyelesaikan kesalahpahamannya, di mana ia meminta Soran agar melihatnya dengan lebih jelas, karena ia adalah vampir yang ditangkap oleh Gamma. Seketika itu juga, Jin Soran yang baru menyadarinya pun melepaskan cekikannya sekaligus minta maaf dan bertanya, bisakah Hanstu menjelaskan apa yang sudah terjadi? Hanstu yang tak bisa menjelaskan semuanya pun hanya memberitahunya jika si topeng Hao muncul di sana dan ia kabur ke saat kelompok yang main hakim sendiri itu menerobos dan mengacaukan semuanya. Seketika itu juga, raut wajah Soran pun berubah senang hingga mengatakan nama serta asalnya dari Nocturnia, di mana ia merasa kagum dengan tindakan Hanstu yang masih menyelamatkannya bahkan dalam kekacauan seperti itu. Melihat reaksinya yang seperti itu, meski Hanstu merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, ia memilih untuk menahan rasa penasarannya dan menanyakan hal lain. Sebenarnya, apa yang terjadi sebelumnya itu? Kenapa mereka yang berasal dari Blood Pact yang sama malah berkelahi? Soran yang mengalihkan pandangannya pun menjelaskan, saat ini Blood Pact sedang terpecah belah antara faksi garis keras dan faksi moderat. Lalu, karena faksi moderat di mana Soran bernaung menemukan bukti bahwa faksi garis keras telah menculik salah satu anggota faksinya, Soran pun pergi ke sana dengan beberapa rekan yang dekat dengannya. Meski pengkhianatan monyong di luar dugaannya, ia tak merasa senang karena ia bisa keluar dari sana dengan selamat. Ia bahkan mengetahui apa yang direncanakan para garis keras itu, hingga ia hanya perlu melaporkannya pada atasan dan mengakhiri semuanya. Mendengar pandangannya,
Hensu sendiri punya pandangan berbeda. Apakah Soran benar-benar berpikir semuanya bisa diselesaikan semudah itu? Karena cukup jelas sekali, bahkan para upper rank dari paksi garis keras juga terlibat di sana. Meskipun begitu, Hensu memilih untuk tidak mengungkapkan pandangannya, hingga Soran yang melihatnya terdiam saja pun bertanya, di manakah penyelamatnya ini terafiliasi karena kelihatannya cukup kuat. Tentu saja, sebutan penyelamatnya itu pun terasa begitu aneh bagi Hensu. Akan tetapi, karena Hensu tak peduli dengan sebutan apa Soran memanggilnya, Soran yang memutuskan untuk memanggilnya dengan sebutan apapun mendapatkan jawabannya, di mana Hensu memberitahunya jika ia baru saja kembali ke bumi. Jadi, ia tak terafiliasi dengan siapapun dan ia mengikuti Gamma ke sana karena ia penasaran dengan Blood Pact. Mendengar hal itu, Soran yang merasa bersemangat untuk membantunya pun kembali bertanya, kalau Hensu sedang mencari tempat tinggal, bagaimana kalau Hensu bergabung saja dengan Blood Pact? Selain karena kebanyakan vampir adalah bagian dari Blood Pact, paksi moderat juga tak melakukan hal-hal buruk seperti paksi garis keras, dan mereka punya persediaan darah yang stabil lewat kerjasama dengan Blood Bank. Tanpa pikir panjang, Hensu yang penasaran pun segera mengiyakannya, yang buat Soran segera memandu arah jalan untuk mengantarkannya ke sana. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di sebuah rumah yang lumayan besar, di mana setelah memarkirkan mobilnya di luar, Hensu yang mengikuti Soran dari belakang bisa melihat seorang gadis kecil yang langsung memeluk Soran dengan senyumannya. Lalu, setelah bertegur sapa sebentar dengan gadis kecil tersebut yang bernama Nahe, Soran pun meminta Nahe untuk menyapa Hensu yang akan bergabung dengan Blood Pact. Kemudian, karena Soran harus mengantarkan Hensu ke kamarnya, Soran pun meminta Nahe untuk menunggu dan bermain sendiri di sana. Dan untungnya, meskipun sempat merengek, Nahe mengiyakannya dengan syarat jika Soran harus segera kembali. Dengan begitu, Soran pun melanjutkan langkahnya memandu Hensu ke kamarnya yang di dalam rumah. Hingga Hensu yang penasaran dengan Nahe pun bertanya. Nahe terlihat sangat muda, tapi apakah itu hanya penampilannya saja? Soran yang memahami maksudnya pun segera menjelaskan, meski harusnya semua vampir adalah seorang returner, Nahe bukanlah salah satunya, karena Nahe dilahirkan dan dibesarkan di bumi. Ayahnya lah yang seorang returner. Ayahnya mengubah Nahe menjadi vampir untuk menyelamatkannya dari sakit parah. Tentu saja, itu bukanlah metode yang biasanya digunakan, karena menginfeksi seorang di bumi memakan energi yang lebih banyak, terutama karena ayahnya Nahe ingin Nahe hidup dengan percaya diri di bawah sinar matahari, yang buatnya benar-benar menekan dirinya sampai pada batasnya. Mendengar penjelasannya, Hensu pun akhirnya paham kenapa pemerintah menginginkan para vampir berada di bawah kendalinya, karena dalam beberapa hal, para vampir itu tak ada bedanya dari penyakit menular yang dibawa dari luar. Sesaat kemudian, mereka berdua pun sampai di sebuah kamar kosong, di mana Soran yang mengantarnya pun memberitahu Hensu agar jangan sungkan untuk memanggilnya kalau butuh sesuatu. Dan karena sekarang sudah larut, Hensu pun bisa beristirahat dengan nyaman. Namun, di saat Soran mengakhiri pertemuannya dengan senyuman yang disertai sebuah gestur tangan, tiba-tiba saja Hensu terperanjat di tempatnya, karena akhirnya rasa familiarnya akan Soran terjawab, di mana Soran adalah seorang broadcast joki yang disebut BJ dari sebuah platform streaming yang tak sengaja Sun Hyung tonton di masa hikikomorinya. Hal itu pun membuat Hensu refleks menyebutkan nickname Soran yang mana adalah BJ Orchid, sehingga sekarang lagi dan Soran yang terkejut malu karena Hensu bisa mengenalinya hanya dengan kalimat penutupnya yang terus terngiang-ngiang di kepalanya. Akan tetapi, di saat Soran bertanya padanya apakah Hensu adalah salah satu subscribernya, Hensu segera menepisnya dengan canggung, karena ia hanya melihat siarannya muncul beberapa kali karena algoritma saja. Seketika itu juga, Soran yang bersyukur Hensu bukanlah salah satu subscribernya bercerita, sebenarnya dulu Soran adalah seorang tiny idol, dan setelah ia berhenti, Soran merasa menyesal sampai akhirnya ia memutuskan untuk mulai streaming. Mendengar ceritanya, Hensu yang penasaran pun akan umurnya tentu langsung menanyakannya. Akan tetapi, di saat Soran balik bertanya setelah memberitahukan umurnya yang saat ini berumur 22 tahun dan baru menjadi awakener di umurnya yang ke-18, Hensu sendiri malah bertingkah aneh, di mana ia segera menutup pintunya dan akan menjawabnya nanti. Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Soran merasa heran. Apakah ia telah mengatakan sesuatu yang salah pada Hensu? Meskipun begitu,
begitu, alasan sebenarnya kenapa Hansu bertingkah aneh begitu jauh di luar dugaannya. Dimana Hansu pikir Soran lebih muda darinya, yang buatnya terus berbicara informal padanya. Tapi ternyata Soran lebih tua 2 tahun darinya, yang saat ini berumur 20 tahun. Karena khususnya di Korea Selatan, berbicara secara informal pada seseorang yang lebih tua dari mereka merupakan perbuatan yang sangat tidak sopan. Bagaimanapun juga, Hansu segera menenangkan dirinya. Karena pantas saja Soran terlihat familiar, toh dia itu merupakan seorang streamer. Terlebih, karena Hansu mendengar rumornya yang lumayan terkenal, Hansu pun tak bisa menahan rasa penasarannya untuk memeriksanya. Namun, di saat ia mengeceknya di kanal platform streamingnya, ia melihat sebuah pemberitahuan menarik tentang hiatusnya dalam streaming. Hal itu pun membuat Hansu tersadar jika Soran mengunggah pemberitahuan hiatus itu sebelum pergi ke tempat Gamma. Dan kalau bukan karena ia yang menyelamatkannya, pemberitahuan itu pasti akan jadi pemberitahuan yang terakhir. Beberapa jam kemudian, Hansu pun terbangun dari tidurnya ketika mendengar teriakan Soran, di mana Soran yang sedang menerima telepon sungguh tak percaya dengan kabar yang didengarnya. Bagaimana bisa penelponnya tidak menemukan apapun di tempat sebesar itu? Bagaimana mungkin tak ada jejak sedikit pun untuk membuktikannya? Seketika itu juga, Hansu yang tertarik setelah mendengar teriakannya pun menemuinya bertanya, apanya yang tidak berhasil. Melihat kedatangannya, Soran yang segera mematikan teleponnya pun menjelaskan, ada rekannya yang pergi ke tempat kejadian kemarin, tetapi semuanya telah terbakar. Jadi, mereka tak bisa menemukan apapun yang membuat paksinya tak bisa menekan paksi garis keras. Mendengar penjelasannya, Hansu yang merasa jika paksi garis keras benar-benar kelewatan sampai mencoba menghilangkan jejak Hans pun bertanya pada Soran dengan bahasa yang lebih formal. Apakah Soran bisa menandai lokasi markas paksi garis keras itu di handphonenya? Tentu saja, apa yang ditanyakannya membuat Soran salah paham. Mungkinkah Hansu akan berpaling dari paksi moderat karena kantung darah yang diberikannya tak sesuai dengan seleranya? Seketika itu juga, Hansu yang bisa memahaminya pun menjelaskan, alasannya meminta hal itu bukanlah seperti apa yang diduganya, karena Hansu mintanya karena akan lebih baik kalau ia mengetahui lokasi markas mereka agar bisa menghindarinya. Mendengar penjelasannya yang masuk akal, Soran yang tak lagi mencurigainya pun segera menandai lokasi markas paksi garis keras pada handphone miliknya, yang itu membuat Hansu kegirangan karena Soran begitu mudahnya ditipu hingga rencananya pun bisa berjalan dengan lancar. Dimana karena Hansu saat ini sedang ada di tingkat akhir Pure Blood yang berdasarkan standar bumi ada di tingkat level 6-7. Sung Yun harus meningkatkannya menjadi True Blood dengan kemangsa kaumnya sendiri. Dengan begitu, meskipun Soran yang mengembalikan handphone yang menawarinya makanan sederhana, Hansu yang telah melihat lokasi pemangsanya pun tentu menolak tawarannya. Dan videonya pun diakhiri dengan, untuk menghindari kecurigaannya, Hansu pun kembali mengelabuinya dengan mengatakan, ia sudah melihat-lihat sekitar dan ada banyak restoran enak di dekat sana. Oleh karena itu, ia pun berpikir untuk pergi dan mencari makanan yang lezat. Nyam.